Di negeri kita memuliakan orang yang berilmu, orang tua dengan cara apa? Cium tangan, tanpa harus inhina. Inhina itu membungkuk, membungkuk, ya, atau sampai sujud itu nggak boleh. Tapi kalau cium tangannya itu boleh. Nah, tapi nggak boleh gulu. Gulu tuh gimana, Ustaz? Gulu ya, cium tangannya bolak-balik. Ya. Kalau bisa dijilat-jilat. Itu gulu, akhi. Cium tangan sekedarnya. Sudah, kelas. Nah, sampai dibolak-balik, ya, kalau bisa dikobokan tangannya tuh, dicelupkan di air terus ente minum. Supaya sembuh penyakit ente, katanya. Allahu Akbar. Nah, yang begini-begini nih yang bikin rusak akal sehat masyarakat kita. Kalau ditegur, diingatkan, ngamuk, marah-marah. Padahal itu kita bisa akses. Ya. Video-videonya ada, ucapan-ucapannya ada. Ketika ada orang yang mengupload video, melihatkan fakta-fakta yang seperti itu, ngamuk mereka, marah mereka. Merasa dihinakan guru-gurunya. Ya. Nanti habis itu ngajak diskusi. Tantang diskusi. Ayo, mana? Ya. Ente, ini fenomena yang kita dapatkan sekarang. Ustadz ngajak konten kreator diskusi. Ya nggak cocok. Ayo, mau bahas apa? Mau bahas apa? Tawassul? Bahas masalah bid'ah? Masalah ini? Ayo. Ya nggak cocok. Ustadz gelar LC nantang diskusi konten kreator. Ya nggak cocok, bos. Nggak apple to apple. Kalau sekedar konten di video, ya Anda balas dengan video. Kalau memang Anda berada di atas kebenaran, tunjukkan kepada umat Islam kekeliruannya di mana. Jangan sentimen pribadi. Kan begitu. Nah, merasa kita berilmu, ya, yang kita tantang konten kreator, YouTuber umpamanya. Ya nggak cocok. Kalau mau apple to apple, ya tantang juga yang semisal Anda, penuntut ilmu juga. Kan begitu. Nah, ini harus kita paham juga. Banyak nih konsep-konsep dalam Islam. Seperti konsep pembahasan tawassul umpamanya. Nah, ini juga banyak disalahpahami makna tawassul ini. Makna tawassul, makna tabarruk, ya. Kemudian makna wali, makna karomah. Ini banyak disalahpahami. Ya. Ambil dalil umum, kemudian ditakmim, digeneralkan, generalisir. Jadi dimasukkan semua yang khurafat-khuраfatnya takhayul itu, yang dusta-dusta, omongan kosong itu dimasukkan semua di situ. Dengan kedok itu karomah, itu wali. Nah, walaupun yang ngomong ngawur kemana-mana ngawurnya, tetap dikatakan itu wali. Ada wali, katanya wali, disuruh baca Al-Quran nggak bisa. Ini wali apa? Iya, benar, dia wali, tapi dia wali syaitan. Ya, bukan wali Allah. Karena awal itu ada dua. Ada wali Ar-Rahman, wali Allah, ada wali Asy-Syaitan. Nah, karena jelas definisi wali disebut di dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan bertakwa. Berarti seorang dikatakan wali kalau dia apa? Beriman, yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berarti dia adalah orang yang dekat
dengan Allah. Nah, jenjang kedekatan dengan Allah ini, derajat kewaliannya dengan Allah itu sesuai dengan kadar imannya. Semakin besar, semakin tinggi imannya, maka semakin dekat derajat kewaliannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau semakin lemah imannya, maka semakin jauh juga derajat kewaliannya. Yang jelas dia beriman dan bertakwa. Nah, ya, itu wali. Banyak orang yang keliru dalam memahami konsep wali itu. Jadi kalau ada orang yang ngomong ngawur sembarangan, ya, yang penting pakai sorban, mukanya muka Arab, ya, apalagi ngaku sebagai keturunan Nabi, ini wali ini. Nah, ya, kalau kau ditanya di alam barzakhmu, man rabbuka, udah kamu jawab aja, Habib Fulan umpamanya. Man rabbuka, jawab aja, Gufron. Man rabbuka, jawab aja, organisasi Fulan. Bayangkan Pak, subhanallah, itu dijadikan bahan lelucon. Man rabbuka, Gufron, tepang, pukul kepalanya oleh malaikat, hancur kepalanya. Lihat hadisnya, ya, dalam hadis yang sahih, ya, dia jawab apa? La adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya nggak tahu. Dalam sebuah riwayat disebutkan, saya mendengarkan orang ngomong begini, aku pun ikut ngomong begitu. Apa yang terjadi? Kepalanya itu dipukul pakai mirzabbah, pakai palu yang dibawa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Itu disebutkan dalam riwayat, kalau palu itu dipukulkan ke gunung, hancur langsung jadi tanah, nggak jadi kerikil, Pak. Gunung dipukul pakai palu malaikat itu, hancur jadi tanah, rata, nggak jadi kerikil. Antum pernah lihat gunung atau bukit kalau mau diratakan itu diapain, Pak? Dibom, pakai bom. Apa? Dinamit. Bukan dinamit ya. Dinamit. Diledakkan kemudian hancur. Tuh, apakah hancur berkeping-keping? Enggak. Batu-batu masih besar-besar batunya. Nah, kalau dikorek-korek kan pakai itu lama. Itu paling cepat tuh dengan dipasang bom, pasang dinamit. Kalau palunya malaikat enggak hancur begitu, Pak. Langsung tanah, rata dengan tanah. Coba bayangkan kalau palu itu dipukul di kepala manusia. Apa yang terjadi? Gunung yang keras tinggi besar itu saja bisa rata seperti tanah, apalagi manusia. Makanya disebutkan dalam riwayat itu, fayasihu sayhatan yasma'uhu kullu syai'in illa tsaqalain. Maka orang ini yang disiksa, diazab dalam kuburnya, ketika dipukul kepalanya pakai palu itu, maka dia berteriak dengan teriakan yang sangat besar. Semua manusia, semua makhluk mendengarkan teriakan itu, kecuali as-tsaqalain, kecuali dua makhluk. Ada dua makhluk yang nggak mendengarkan. Siapa itu? Jin, manusia nggak dengar. Binatang dengar, binatang. Ya. Coba kalau antum nggak percaya ke kuburan tengah malam atau malam-malam. Ya. Atau apalagi kalau kuburan-kuburan yang ada pohonnya atau inilah. Tiba-tiba kaget, tiba-tiba lari binatang itu. Dia kayak mendengarkan sesuatu. Sedangkan kita lihat biasa aja, nggak ada orang, nggak ada apa-apa. Nah, bisa jadi dia mendengarkan orang yang sedang apa? Disiksa di alam barzakh. Teriakan orang-orang yang kesakitan karena diazab dalam kuburnya. Coba perhatikan, Pak. Ya. Hadisnya jelas. Dia jawabnya apa? Nggak tahu. Gimana kira-kira kalau ada orang jawab, man rabbuka, dia jawab Gufron. Ya. Salah jawabannya, Pak. Yakin dipukul kepalanya. Kena azab dia. Nah, inilah yang kita sebutkan tadi. Pentingnya belajar. Supaya kita gak keliru. Di sini, pengarang rahimahullah ta'ala mencontohkan tentang orang yang salah tentang memahami makna tawakal. Ya. Ini harus diluruskan. Banyak istilah-istilah. Ya. Contoh istilah yang lagi ramai-ramai dibahas di negeri kita ini, istilah Habib. Habib itu apa, Pak Habib? Isim wazan fa'ilun bermakna maf'ulun. Fa'ilun bermakna maf'ul, artinya habibun bermakna mahbubun, orang yang dicintai, orang yang dikasihi. Ya kalau mungkin bahasa kita sang kekasih lah begitu. Ini istilah sebenarnya.
Ada nggak dalilnya dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW? Keturunan Nabi Muhammad dipakai Habib Hasan, Habib Hussein, atau Habib Ali. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada sahabat yang manggil Habib, wahai ya Habib Ali. Oh, ya, nggak ada. Langsung aja ya Ali bin Abi Thalib. Mereka langsung sebut nama. Nah, tapi ini istilah belakangan. Oke lah, kita nggak masalah istilah. Cuman terkadang ada sebagian orang ketika dia memaknai makna Habib, ya Habib itu kan karena dia adalah orang yang punya keturunan nasab. Ini kalau memang anggaplah kita iakan, ya anggaplah benar dia punya nasab sampai kepada Rasulullah SAW. Kita panggil dia Habib. Ini istilah-istilah belakangan. Karena di zaman dulu nggak ada. Oke lah, kita panggil Habib. Habib artinya wahai sang kekasih, wahai Habib atau akhi fulan yang kami cintai, yang kami kasihi. Nah, karena mungkin dia punya nasab sampai kepada Rasulullah SAW. Kita muliakan dia. Nah, kalau dalam tahap ini no problem, nggak masalah. Ya. Tapi ada sebagian orang dia salah memahami makna itu. Habib yang ada di kepalanya, wah ini pasti ahlu surga. Ini pasti kalau ngomong nggak mungkin salah, umpamanya. Nah, sehingga apa? Ketika mereka berucap atau mengeluarkan statement-statement, narasi-narasi, ya, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, langsung diiyakan, dibenarkan. Kemudian dibumbui, nggak mungkin salah. Kalaupun seandainya seakan-akan melanggar syariat, ya, mereka bilang apa? Oh ini wali, apa istilah mereka itu? Majdub, ya, majdub atau majdub, ya, ditutup-tutupi. Jadi seakan-akan, oh ya dia kalau sudah melanggar ini, berarti dia sudah sampai pada derajat tertinggi. Nah, syariat nggak berlaku lagi bagi dia. Ini pemahaman yang keliru. Nah, nggak masalah kita memuliakan orang. Memang itu adalah ajaran Islam. Mau Habib atau non Habib, kalau dia Muslim, ya kita hormati. Ya, yang kafir saja, ya, yang bukan kafir harbi, kafir zimmi, musta'man, kafir ahad, itu kita nggak boleh ganggu, nggak boleh kita zolimi mereka, nggak boleh kita berbuat jahat kepada mereka. Ya. Apalagi ini Muslim. Tapi masalahnya sebagian orang dia salah memahami konsep itu. Sehingga apa? Dia gulu dalam memahami, dalam memuliakan orang yang harus dia muliakan. Lewat batas. Ya, lewat batas. Kalau minum atau makan bekas makannya dia, nah itu langsung bisa sembuh penyakitnya umpamanya. Nah, ini lewat batas, Pak. Ya. Lewat batas. Dia percaya nenek moyangnya bisa marahi malaikat mungkar dan nakir. Wah, ini lewat batas. Gulu namanya. Dilarang kita gulu. Makanya ahlul kitab dilarang. Itu berlaku bagi kita juga. Ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian gulu, jangan kalian lewat batas dalam agama kalian. Kita pun dilarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal gulu wa fid din. Hati-hati kalian itu gulu, berlebihan dalam agama. Ya, fa inna ma ahlakal ladzina man kana qablakum al-gulu. Sesungguhnya perkara yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu adalah gulu, lewat batas. Nah, ya. Memuliakan orang yang berilmu, cium tangan orang berilmu, boleh nggak, Pak? Hah? Boleh atau tidak? Boleh. Itu masuk dalam masalah adab, muamalah. Ya. Memuliakan orang yang berilmu. Di negeri kita memuliakan orang yang berilmu, orang tua, dengan cara apa? Cium tangan, tanpa harus inhina. Inhina itu membungkuk, ya, atau sampai sujud, itu nggak boleh. Tapi kalau cium tangannya itu boleh. Nah, tapi nggak boleh gulu. Gulu tuh gimana, Ustaz? Gulu ya, cium tangannya bolak-balik. Ya. Kalau bisa dijilat-jilat. Itu gulu, akhi. Cium tangan sekedarnya, sudah, kelas. Nah, sampai dibolak-balik, ya kalau bisa dikobokan tangannya itu, dicelupkan di air terus, ente minum, supaya sembuh penyakit ente katanya. Allahu Akbar. Nah, yang begini-begini nih, yang bikin rusak akal sehat masyarakat kita. Kalau ditegur,
Diingatkan, ngamuk, marah-marah. Padahal itu kita bisa akses. Ya. Video-videonya ada, ucapan-ucapannya ada. Ketika ada orang yang mengupload video, melihatkan fakta-fakta yang seperti itu, ngamuk mereka, marah mereka. Merasa dihinakan guru-gurunya. Ya. Nanti habis itu ngajak diskusi. Tantang diskusi. Ayo, mana? Ya. Ente, ini fenomena yang kita dapatkan sekarang. Ustadz ngajak konten kreator diskusi. Ya nggak cocok. Ayo, mau bahas apa? Mau bahas apa? Tawassul? Bahas masalah bid'ah? Masalah ini? Ayo. Ya nggak cocok. Ustadz gelar LC, nantang diskusi konten kreator. Ya nggak cocok, bos. Nggak apple to apple. Kalau sekedar konten di video, ya Anda balas dengan video. Kalau memang Anda berada di atas kebenaran, tunjukkan kepada umat Islam kekeliruannya di mana. Jangan sentimen pribadi. Kan begitu. Nah, merasa kita berilmu, ya, yang kita tantang konten kreator, YouTuber umpamanya. Ya nggak cocok. Kalau mau apple to apple, ya tantang juga yang semisal Anda, penuntut ilmu juga. Kan begitu. Ya. Masalahnya nggak ada yang mau, Ustaz. Ya kalau cuman petantang petenteng, cuman mau tunjukin ya paling ngerti bahasa Arab, yang paling mengerti ini dan itu, ya pasti nggak akan ladeni. Tapi kalau tujuannya diskusi, mengedukasi masyarakat tentang hal itu, saya yakin insya Allah ada ustadz-ustadz kita yang bersedia. Dan itu terjadi. Dialog yang baik antara ya penuntut ilmu. Nah, kita sudah lihat video-video banyak di YouTube. Ya. Yang pada akhirnya mereka akui, itu amalannya memang bid'ah, tapi susah kita tinggalkan karena masyarakat begini, masyarakat begitu. Sudah diakui. Nah, ini kembali tadi pada muara asalnya. Kesalahan atau kekeliruan dalam memahami konsep-konsep tertentu yang diajarkan dalam Islam. Sama dengan konsep ziarah kubur. Ya, atau istilah ziarah kubur. Ziarah kubur itu disyariatkan, dianjurkan. Ya, minimal hukumnya mubah, boleh. Karena ada larangan sebelumnya, setelah itu Nabi SAW membolehkan. Ya. Artinya ada statement dari Nabi SAW, ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Berarti ziarah kubur boleh. Boleh. Ya. Tiba-tiba ada orang yang salah memahami, ketika kita ziarah kubur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan dalam ziarah kubur, kita dianggap sebagai orang yang anti ziarah kubur. Nah, ini keliru. Framing namanya. Ya. Keliru dalam memahami konsep ziarah kubur. Ketika kita ziarah kubur, tujuan ziarah kubur apa, Pak? Hah? Orang ziarah kubur itu tujuannya apa? Ziarah kubur tujuannya? Hah? Ingat kematian. Ada yang lain? Ziarah kubur tujuannya seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Masuk, mengingat kematian itu masuk dalamnya. Fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Kita ini nggak lama, Pak, hidup di dunia ini. Ya, mati semua kita nanti. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Salafi. Ya, yang diolok-olok Wahabi, non-Wahabi, mati semua kita. Apa amalan yang kita bawa nanti akhirat? Di antara salah satu yang mengingatkan kita, amalannya apa? Amalan ziarah kubur tadi. Akan mengingatkan kita kepada akhirat supaya apa? Supaya kita ini bersiap-siap memperbanyak amalan soleh kita, amalan terbaik kita, untuk bertemu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita bisa meraih kehidupan yang bahagia di akhirat nanti. Itu. Ya. Bukan ziarah kubur untuk ngalap berkah. Enggak. Apalagi sampai usap-usap kuburan, usap-usap nisan, apalagi sampai kita datang berdoa minta kepada penghuni kubur dengan alasan dia adalah wali Allah. Allahu Akbar. Nah, ini yang kayak begini-begini nih. Ya, banyak orang salah memahami. Inilah.
Coba kita lihat, perhatikan kembali dari kisah orang yang keliru dalam memahami makna tawakal. Bagaimana Imam Ahmad rahimahullah membalas orang tersebut dengan ucapan supaya dia bisa berpikir sendiri. Ketika dia mau berangkat, ya, berangkat untuk melaksanakan ibadah haji ke Makkah tanpa bekal. Imam Ahmad bilang apa? Kalau begitu kau berangkat tanpa rombongan. Orang itu kekeh, enggak katanya. Tetap bersama rombongan. Ya. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ya kalau begitu kamu bertawakal kepada kantong makanan bekal mereka. Kamu enggak tawakal kepada Allah itu. Enggak benar tawakal. Nah, begitu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini para imam-imam kita terdahulu, Masya Allah, luar biasa cerdasnya. Nah, untuk menyadarkan supaya kita paham, oh keliru. Karena ada orang Pak, dia nggak ngerti, dia nggak sadar kalau dia itu salah atau keliru. Selalu merasa dirinya benar. Nah, Allah musta'an. Lanjut berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.